hukum atau fakta umumnya dengan apa yang terjadi di lapangan ya, dengan kenyataannya. Ada perbedaan antara apa yang kita harapkan dengan kenyataan yang terjadi di tempat penelitian, yang itu disebut dengan masalah. Kalau sama yang kita harapkan dengan yang terjadi itu tidak ada masalah namanya. Jadi nanti itu kesenjangan itu harus kelihatan di latar belakang bahwa ada kesenjangan. Ya. Bagaimana cara mengungkap kesenjangan itu di latar belakang itu nanti ada urutan-urutannya ya supaya kelihatan. Jadi uraian tentang alasan pentingnya menarik masalah yang kita teliti. Jadi itu di latar belakang itu isinya begitu. Kita uraikan ya alasan-alasan kenapa ini harus diteliti. Jadi intinya harus ada kelihatan masalahnya di situ. Kelihatan perbedaan antara fakta hukum dasolen dengan dasainya ya. Antara apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi. Dalam bagian ini ada ya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Ada lainnya. Teori dengan praktek, rencana dengan pelaksanaan. Dan lain termasuk penelitian terdahulu ya. Termasuk penelitian terdahulu. Kalau penelitian terdahulu itu namanya novelty ya. Kalau masih ada masalah di penelitian terdahulu, kemudian kita ingin itu yang kita ingin kembangkan, itu namanya kita akan memberikan novelty. Ada keterbaruan dari penelitian kita yang akan kita lakukan. Dan dalam penelitian ada namanya state of the art, ada namanya novelty ya. Jadi novelty itu bisa diungkap di dalam latar belakang, bisa juga state of the art-nya ya. Kalau state of the art itu penelitian terkait dengan penelitian kita. Kalau novelty adalah penelitian terdahulu ya, yang dilakukan oleh orang yang kita tahu apa kekurangannya, kemudian kita tambahkan, kita kembangkan ya. Kita ya. Itu yang terkait dengan ya sekali lagi latar belakang itu memperlihatkan ada masalah di situ, memperlihatkan ada kesenjangan antara apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi. Maka isinya itu ya, isi dari latar belakang itu adalah kajian teoritisnya dulu. Jadi teoritisnya terkait dengan apa yang kita pelajari. Karena untuk mengatakan yang sebenarnya itu kita harus mengacu kepada teori. Ya, misalnya kita yang mengatakan bahwa klasifikasi tingkat pelayanan rumah sakit, misalnya contoh kan data mining itu menggunakan metode ini. Maka pelayanan rumah sakit yang bagus itu seperti apa? Itu dulu yang harus kita, itu yang menjadi teoritis kita, itu yang menjadi yang seharusnya ya atau harapan kita. Jadi judulnya misalnya klasifikasi atau data mining tingkat pelayanan rumah sakit X misalnya, berarti tingkat pelayanan dari pelayanan rumah sakit itu harus dijelaskan teorinya seperti apa yang seharusnya ya. Saya itu biasa teoritis, kajian teoritis itu bisa kita menggunakan dasar hukum, yuridis, bisa juga teori yang jelas ya, yang ada sumbernya. Jadi di latar belakang itu paling bagus didahului oleh dasar hukum atau didahului oleh teori. Jadi bisa kita teori, bisa ada kutipan ya di dalam latar belakang di bagian-bagian pertama, paragraf pertama. Karena itulah yang mengungkap terkait apa sih sebenarnya yang seharusnya. Nah? Jadi nanti Anda membuat latar belakang itu diawali dengan teoritis atau yuridis. Ya. Dasar hukum. Kalau ada undang-undangnya, karena undang-undang lah yang menentukan, itulah yang mengatakan seharusnya. Atau teori lah ya, yang jelas sumbernya yang mengatakan bahwa inilah seperti inilah seharusnya. Kemudian, tapi bukan poin A, B, C ya, tapi di dalam itu tergambar
Di dalam latar belakang itu ya tergambar di situ bahwa tapi tidak perlu misalnya paragraf pertama itu kita mulai dengan teori terkait dengan yang akan kita teliti, ya mengungkap seharusnya begitu, ya atau yuridisnya atau dasar hukumnya ya. Misalnya kita meneliti misalnya begini, model pembelajaran untuk meningkatkan prestasi mahasiswa. Berarti kita ungkap dulu apa yang model yang seharusnya untuk meningkatkan prestasi itu seperti apa. Itu kita cari teorinya atau kita mencari dasar hukumnya ya. Atau kita mulai dengan dasar hukum bahwa menurut undang-undang ini ya tujuan pendidikan kita ya untuk meningkatkan apalagi namanya meningkatkan prestasi siswa gitu ya. Nah, itu yang yang paling pertama di teori kita. Saya ulangi bahwa di latar belakang itu, di bagian pendahuluan, latar belakang itu bagian paling atas kita awali dengan teori terkait dengan apa yang kita teliti yang mengatakan bahwa seperti inilah seharusnya atau bisa menggunakan undang-undang karena undang-undang itu sudah pasti. Makanya banyak itu penelitian yang diawali dengan undang-undang ini mengatakan seperti ini. Kemudian di bagian berikutnya, misalnya paragraf kedua ya, kalau kita bagi paragraf, ketika Anda ungkap di situ state of the art-nya atau bisa penelitian terdahulu, penelitian terkait yang ada hubungannya dengan penelitian kita ya. Misalnya kalau kita teliti di rumah sakit, ada hasil penelitian yang telah meneliti terkait dengan rumah sakit. Kalau kita meneliti tentang kampus siakat misalnya ya, berarti harus ada penelitian di situ yang hasil penelitian terkait dengan apa lagi namanya penelitian kita ya. Nah, penelitian di sini ya bisa yang empiris ini bisa penelitian yang akan menunjang penelitian kita atau penelitian yang akan kita tambahkan novelty-nya. Berarti kita melihat ada kekurangannya. Nanti kita tambahkan itu nanti yang kekurangannya itu nanti kita mencari variabel baru atau kalau hardware berarti apakah yang kita bisa kembangkan di situ supaya ini lebih bagus. Itu namanya untuk novelty-nya. Kemudian ada penelitian kecil. Jadi kita sudah punya fakta, sudah punya data terkait dengan tempat penelitian kita, ya. Jadi sudah ada data. Biasanya penelitian kecil yang adalah penelitian yang kita lakukan atau pra penelitian namanya. Sudah ada data yang kita ungkap di sini. Ya, data hasil penelitian tentunya yang terkait dengan tujuan apa lagi namanya masalah yang kita teliti ya. Data yang kita ambil karena biasa ambil data tidak sesuai dengan saya begini apa lagi namanya saya mahasiswa meneliti apa ini ya misalnya forecasting untuk melihat tingkat apa lagi produksi sebuah daerah sebuah lahan ya tingkat produksinya datanya bukan tingkat produksinya yang dia apa lagi namanya yang diungkap di sini tapi data lain misalnya terkait data-data jumlah lahan atau apa ya. Jadi kita harus mengambil data di sini sesuai dengan masalah dari penelitian kita. Kalau kita ingin mengatakan bahwa kita ingin mau tingkatkan hasil produksi ya maka kita lihat betul ini produksinya memang tidak meningkat. Ada data terkait dengan hasil produksi yang kelihatan memang tidak meningkat. Nah, itulah fakta lapangannya itu. Ya. Kalau datanya yang kita ambil di sini ternyata hasil produksinya
meningkat, baru itu yang kita jadikan masalah, berarti itu sudah bertentangan karena ternyata dia sudah bagus. Kemudian kita mau teliti membuat sebuah alat untuk meningkatkan hasil produksinya, berarti itu sudah bertentangan dengan masalahnya, tidak sesuai dengan masalah. Ya. Jadi ini penting terkait dengan fakta. Karena inilah yang membedakan, disinilah kelihatan antara apa yang seharusnya dengan apa faktanya di lapangan. Apa praktiknya atau apa yang terjadi di lapangan. Kita mau tingkatkan mengklasifikasi, ya, apalagi tingkat layanan rumah sakit. Ternyata rumah sakitnya sudah data, kalau kita lihat datanya itu sudah bagus, ya berarti tidak perlu lagi diteliti. Tapi kalau kita memang lihat, ya, memang belum terklasifikasi atau belum terklaster, ya, dengan baik sehingga susah untuk mengambil keputusan karena biasanya untuk tujuan mengklasifikasi, mengklaster, memprocasting dan seterusnya itu adalah ada tujuan untuk pengambilan keputusan. Ya, kalau di rumah sakit, kalau kita ingin mengklasifikasi sebuah tingkat pelayanan rumah sakit, ya, kalau memang di situ memang belum jelas klasifikasinya, maka bisa kita klasifikasikan, kemudian kita nanti memberikan solusi bahwa hasil klasifikasinya seperti ini yang terjadi, kemudian keputusan apa yang bisa diambil oleh sebuah pimpinan, ya. Seperti misalnya ada contoh judul klasifikasi tingkat perceraian di sebuah daerah, kan klasifikasi. Ya. Jadi kita harus buat teorinya di sini atau dasar urutannya terkait dengan perceraian atau perkawinan. Kemudian kita lihat datanya, nanti hasilnya itu hasil klasifikasinya. Bahwa ternyata orang yang kawin muda itu yang paling banyak bercerai, contoh misalnya, ya, hasilnya setelah kita olah datanya, ya kita lihat data hasil perceraian di sini, kita melakukan penelitian kecil, melihat hasil-hasil perceraian di satu desa, setelah itu kita klasifikasi, nanti suaranya melihat bahwa ternyata tingkat perceraian di daerah itu dilihat paling banyak adalah orang yang kawin muda. Contoh ini, ya, contoh, bukan contoh misalnya. Nah, solusinya nanti tentu kalau kita serahkan ke tempat penelitian kita, pemerintah setempat, apakah itu Depak atau apa, bisa mengedukasi orang-orang yang mau menikah muda gitu. Nah, itu nanti hasilnya, ya. Tapi sekali lagi bahwa di latar belakang itu penting kita masukkan, ada dasarnya teorinya, ada penelitian empirisnya, ada penelitian kecil ini untuk mengambil data terkait dengan masalah kita, kemudian kita konsultasi di sini, konsulasi, salah tulis ini. Konsultasi itu artinya memberikan kesimpulan sementara. Memberikan kesimpulan sementara terkait dengan kira-kira apa solusinya. Itulah yang biasanya menjadi judul kita. Itulah yang menjadi judul. Bahwa untuk mengatasi masalah yang di atas ini, ya, jadi kita kesimpulkan bahwa masalahnya ini seperti ini. Maka judul yang cocok adalah seperti ini. Itu namanya konsultasi. Konsultasi bukan konsultasi, sorry. Konsultasi itu adalah kesimpulan sementara. Jadi begitu cara membangun latar belakang. Jadi dari latar belakang sudah kelihatan. Ya di mana-mana itu mau Anda buat jurnal, saya jurnal nasional, internasional, kalau Anda lihat latar belakangnya itu, kalau ada template Anda buka pasti seperti itu semua. Ya, semua seperti itu cara membuat latar belakangnya. Ya. Jadi ada
ada state of the art-nya, ada teori, kajian teorinya. Kajian teorinya terlalu banyak, cukup satu ya. Kalau penelitian empiris bisa 2, bisa 3 ya. Kemudian kecuali kalau misalnya penelitian ini yang Anda ingin kembangkan apa lagi namanya? Karena bisa di sini sebagai penguat bahwa betul ini bisa diteliti karena ada orang yang sudah meneliti seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Itu sebagai penguatan kita bahwa masalah ini betul bisa diteliti, atau bisa juga penelitian terdahulu yang akan kita kembangkan ya. Kemudian harus ada data. Penelitian kecil ini maknanya adalah pengambilan data. Jadi harus ada data. Data itu menunjukkan bahwa betul bermasalah ini yang mau diteliti ya. Jadi data inilah yang memperlihatkan bahwa berbeda memang dengan teorinya ya. Teorinya bahwa prestasi mahasiswa ditingkatkan, ternyata di data yang kita ambil itu prestasi mahasiswa naik turun. Kadang naik, kadang turun, kadang naik. Berarti itu perlu memang sebuah solusi. Perlu memang kita teliti. Atau bahkan prestasi menurun terus. Sementara berdasarkan teorinya, mahasiswa itu berdasarkan undang-undangnya, warga Indonesia itu harus ditingkatkan prestasinya. Misalnya begitu. Kemudian maka kita buatlah sebuah model. Nah, datanya ini harus kelihatan bahwa betul ada masalah ya. Nah, seperti itu membuat latar belakang. Itu poinnya. Pokoknya ada 4 poin yang harus dimuat di dalam situ yang memperlihatkan bahwa betul ada masalah, sehingga kita bisa di data Anda itu nanti akan membuktikan. Kalau Anda punya data ternyata bagus, wah tidak perlu, tidak masalah itu. Ya. Masalah-masalah dalam masalah penelitian sebagai dasar penelitian dilakukan. Jadi ini dasarnya kenapa kita harus meneliti. Kalau tidak ada masalahnya, ya tidak perlu diteliti ya. Permasalahan dituangkan dalam latar belakang. Jadi caranya menampilkan permasalahan itu ya seperti itu tadi urutan-urutannya. Kelihatan bahwa berbeda antara teori dengan yang terjadi di lapangan. Itu data yang ada di lapangan itu atau fakta empirisnya itu berbeda dengan teorinya ya, atau dasar hukumnya. Itu tertuang di dalam latar belakang. Kemudian biasa ada orang itu membuat latar belakang enak sekali dibaca. Setelah kelihatan betul bahwa betul ini ada masalah ya. Oh, datanya begini. Seperti yang terjadi di lapangan seperti ini. Seharusnya kan seperti ini ya. Kemudian latar belakang dimulai dengan hal bersifat umum, kemudian mengerucut ke permasalahan yang spesifik. Itu disebut dengan deduktif. Dari umum ke khusus. Jadi umumnya itu adalah teoritisnya, kemudian hasil penelitian terdahulu ya, atau state of the art-nya, kemudian faktanya, barulah kita bicara topiknya atau judulnya atau konstelasinya tadi. Itu cara membuatnya. Ini karena ini ya dari dulu mungkin ya waktu kita D1 itu selalu diajar kalau membuat latar belakang harus yang paling umum dulu. Sehingga dulu itu kalau kita lihat hampir semua judul-judul skripsi yang tersimpan di perpustakaan itu latar belakangnya selalu bunyinya begini. Perkembangan teknologi dewasa ini ya. Dewasa terus nggak pernah tua-tua ya. Begitu terus. Jadi coba cek kalau ke perpustakaan lihat skripsi yang lama-lama ya. Itu pasti seperti itu. Kenapa? Karena perkembangan teknologi inilah itu yang dianggap paling umum ya. Kalau kita bicara teknologi, berarti perkembangan teknologi lah yang paling umum. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan yang paling umum. Kalau kita bicara umum itu adalah terkait dengan teori
tentang apa yang akan kita teliti. Ya, menunjukkan bahwa seperti inilah seharusnya. Kata kuncinya ya adalah teori yang kita masukkan, teoritis latar belakang itulah yang menunjukkan bahwa beginilah seharusnya. Atau yuridisnya ya. Boleh menggunakan yuridis, bisa menggunakan teori umum. Itu yang di latar belakang ya. Jadi nanti besok itu yang tampilkan, saya mau lihat bagaimana cara membuat latar belakang. Sekaligus juga nanti mau dilihat luasnya Anda punya penelitian, apakah ini bisa nanti diusulkan menjadi tesis atau tidak. Kemudian berikutnya perumusan masalah. Ya, perumusan masalah ini berupa pertanyaan ya, karena masalah biasa dibuat dalam dua, ada pernyataan, ada pertanyaan. Ya. Kalau pernyataan ya bukan pertanyaan atau bukan perintah. Ya. Kalimat yang mengandung logika itu disebut dengan pernyataan. Kalau pertanyaan, kalimat yang mengandung tanda tanya. Ya. Apakah, bagaimana, ya, merupakan pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. Nanti rumusan masalah kita, ya, itu harus terjawab di bab 4. Dan itu juga menjadi kesimpulan. Karena itu juga menjadi tujuan. Rumusan masalah, jumlah rumusan masalah harus sama dengan jumlah tujuannya. Ya. Nah, nanti rumusan masalah itu nanti itulah yang akan kita proses di bab 4. Hasilnya itulah yang menjadi kesimpulan. Jadi kesimpulan itu jumlah tujuan harus minimal sama dengan jumlah kesimpulan minimal sama dengan jumlah tujuannya. Ada kata minimal ya, karena ada kemungkinan dalam satu tujuan itu ada dua deskripsi, ada dua jabaran jawabannya ya. Jadi masalah dirumuskan secara spesifik, tidak boleh terlalu luas, terlalu banyak atau ya itu. Jadi lihat itu kalau sudah meneliti orang, masalah kita itu sudah pernah diteliti orang, yang jangan diambil itu ya. Jadi makanya masalahnya selalu harus berbeda dengan orang lain. Kalau penelitiannya yang kita kembangkan tentu bergeser rumusan masalahnya ya. Tidak sama dengan rumusan masalahnya yang sebelumnya. Jadi perumusan masalah dinyatakan dengan kalimat tanya. Bagaimana, apakah ya. Nah, itu. Bagaimana merancang sistem ini ya. Bagaimana mengklasifikasi, bagaimana mengimplementasikan metode, misalnya contoh itu. Apakah ya, itu namanya perumusan masalah. Perumusan masalah itu dibuat dalam bentuk pertanyaan. Saran saya kalau Anda merumuskan masalah tidak usah terlalu banyak ya. 2 itu cukup ya. Nanti apa lagi namanya? Kalau masih ada banyak sebenarnya masalah yang Anda dapatkan, biarkanlah penelitian berikutnya yang akan menjawab untuk rumusan yang lain. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumusan masalah. Yang pertama, masalah harus dirumuskan dengan jelas, tidak menimbulkan penafsiran berbeda. Saya kira kalau bagaimana merancang ini sudah jelas ya. Tadi biasanya membuat rumusan masalah tidak usah terlalu panjang lebar tapi tidak jelas apa sih sebenarnya masalahnya. Meruruskan masalah hendaknya dapat mengungkap hubungan antara dua variabel. Ini kalau kita penelitian misalnya kuantitatif, bagaimana hubungannya, bagaimana ya. Kalau kita di R&D biasanya ya. Kalau kita di informatika ini biasanya kita tidak masukkan ini. Kemudian rumusan masalah hendaknya dinyatakan dengan kalimat tanya. Bagaimana, apakah ya.
harus ada kalimat tanya. Sumber dari permasalahan ini sumber dari kehidupan sehari-hari. Jadi lihat di kantornya, lihat di kehidupannya, di lingkungan sehari-hari, di warga, di desa, di mana. Nah, itu pasti banyak masalah itu ya. Terutama kalau kita bicara sistem ini yang banyak hal yang bisa diselesaikan dengan cara membuat sistemnya atau membuat perangkatnya. Kalau kita di kampung, masih banyak petani itu masih pakai apa lagi namanya, kerbau untuk membajak sawah. Nah, kita bisa membuatkan perangkat yang tidak perlu lagi pakai ya. Tapi kita lihat apakah kalau pakai kerbau itu bermasalah atau tidak ya. Berarti ada masalahnya, misalnya kurang lambat, apa lagi namanya, lambat selesai sementara musim hujan dan terlalu panjang, itu kan masalah itu. Kalau kita menggunakan mesin itu bisa selesai ya. Jadi kemudian ada penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Nah, ini tadi sama dengan latar belakang bahwa ada kesenjangan, ada perbedaan antara apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi, faktanya dengan harapannya. Penyimpangan antara rencana, apa yang kita rencanakan dengan kenyataannya. Ya. Terdapat pengaduan atau ada persaingan. Ada pengaduan, misalnya ya orang punya kampus belum ada sistemnya, dia mengadu, saya tidak punya sistem begini. Nah, itu juga bisa jadi masalah. Ada persaingan itu biasanya kalau tingkat akurasi ya. Contoh misalnya di survei itu, di situ ada persaingan ya. Misalnya si tim survei 1 tingkat akurasinya 3%, yang kedua tingkat 2%. Berarti pasti di situ pasti itu masih dianggap masalah karena yang 3% itu menganggap dirinya masalah karena ada di atasnya yang lebih akurat sampai 2%. Jadi dia akan cari solusi bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan tingkat akurasi di atas 2% ya. Misalnya 1%. Itu namanya tingkat persaingan. Jadi ada persaingan terkait dengan ya, misalnya tingkat akurasi, tingkat apa. Ya juga bisa bersumber pada buku atau penelitian sebelumnya. Jadi ada penyempurnaan, tadi ada novelty misalnya ada penelitian sebelumnya yang belum terlalu sempurna, kita bisa sempurnakan. Sekali lagi bahwa penelitian Anda yang kemarin itu D1 bisa Anda sempurnakan nanti di bab 2. Tinggal kita lihat kira-kira novelty apa yang Anda tambahkan ya untuk meningkatkan itu. Bisa variabelnya ditambah atau cakupannya misalnya ditambah atau ya supaya dia lebih luas, atau mungkin kalau perangkat mungkin ada alatnya yang perlu ditambahkan supaya dia lebih akurat. Biasanya itu kalau penguji, kalau perangkat itu atau termasuk penelitian yang lain yang bukan perangkat, yang software dilihat. Yang pertama dilihat itu cakupannya. Oh ini misalnya di sistemik Handayani, tapi diambil cuma bagian lab. Itu kalau itu cuma satu. Ambil seluruh. Kalau pengontrolan, kontrol semua ruangan yang ada. Itu bisa. Untuk pengembangan. Ya. Untuk pengembangan. Kalau penyempurnaan ya disempurnakan, berarti ada kurangnya. Ya. Kalau pengembangan dikembangkan dari tadinya kalau sempurnakan tidak sempurna dengan ya kalau pengembangan berarti ada penambahan, penyempurnaan berarti ada perbaikan kekurangan, ada perbaikan ada penambahan ya, itu bedanya.
itu sumber-sumber masalah. Jadi bisa, misalnya kalau buku, sumbernya dari buku itu berarti kita ingin memperbaiki teorinya. Kalau penelitian sebelumnya, ya ini umum ya. Beberapa kesalahan yang terjadi dalam pemilihan permasalahan. Permasalahan penelitian tidak diambil dari masalah yang sesungguhnya. Ini paling besar, paling banyak sering terjadi ini. Suruh meneliti, terutama di S1 kemarin, suruh meneliti pada saat semester 7, itu anak semester 1 sudah semua memasukkan judul, ya, masukkan, tapi yang ternyata yang betul-betul dimasukkan cuma judul, cuma topik, pas ditanya apa masalahnya dia tidak tahu. Nah ini akibatnya ini. Karena penelitiannya itu tidak berdasar pada permasalahan sesungguhnya. Ya, jadi kalau kita mau meneliti harus tahu dulu apa masalahnya. Ya, makanya ada penelitian, ada penelitian kecil itu tadi ya, yang harus kita lakukan itu untuk mengetahui betul ada masalah atau tidak. Kalau langsung judul, langsung topik yang kita apa lagi namanya store, wah itu pasti ditanya nanti ya. Banyak kan biasanya itu pada saat sudah mau skripsi, sudah proposal, dia tinggal cari judul apa yang belum pernah diambil orang. Ya. Dia tidak mencari masalah. Padahal yang sebenarnya yang perlu dicari adalah masalah. Karena masalah yang akan kita selesaikan. Jangan judul yang bisa. Nah, kalau Anda sudah tahu masalahnya, pasti gampang nanti akan menuangkan di dalam latar belakang. Kalau Anda tidak tahu masalahnya, biasa mahasiswa mau proposal, latar belakangnya saja susah kita, karena dia tidak tahu apa sih sebenarnya masalahnya. Jadi itu susah juga mengatur tulisan yang ada di latar belakang. Jadi ini intinya bahwa kalau Anda ingin meneliti, harus tahu dulu apa permasalahannya. Jadi kita masukkan permasalahan yang sesungguhnya, bukan permasalahannya orang. Lain judulnya, lain permasalahannya. Ya. Yang paling parah kalau lain judulnya, lain juga isinya. Ini masih ada beberapa mahasiswa yang kita dapatkan begitu, yang S2. Judulnya lain, terus kita baca-baca tesisnya, ternyata ada isinya lain juga di dalam ya. Nah itu lebih parah lagi tuh ya. Itu lebih parah lagi seperti itu. Lain judul, lain isinya. Kalau judulnya sama, tapi masalahnya dia tidak tahu, mungkin yang mending. Tapi kalau sudah judulnya lain, lain isinya, wah itu parah itu. Masih ada yang kita sering dapatkan itu kalau kita menguji di S2. Kemudian yang berikutnya, persalahan yang akan dipecahkan tidak sesuai dengan kemampuan peneliti. Ya, itu yang masalah itu. Kita mau teliti yang bagus memang kalau kita meneliti, kita yang kerjakan sendiri. Ya. Jangan nanti jujur saja kalau bahwa kemampuan saya sampai di sini. Ya. Terutama misalnya kalau ada toolsnya ya kita buatkan. Baik dalam penguasaan teori, waktu, tenaga, dan dana. Juga kalau ada dana yang besar, membutuhkan dana besar, kalau kita tidak mampu, pasti tidak bisa terselesaikan itu. Kita tidak punya waktu, pasti tidak bisa selesai. Kebanyakan ini anak S2 ya, yang tidak selesai itu kan tidak ada waktunya ya. Tidak ada waktunya. Rata-rata kalau masalah teori saya lihat pintar-pintar ya. Terkecuali tadi itu yang tapi itu kasus ya misalnya yang lain judulnya kita baca misalnya ada di bab 3 atau di apa itu ternyata lain juga di situ isinya. Tapi kebanyakan ya kalau ini saya lihat mulai dari angkatan 2017 ke atas itu ya sudah lumayan progresnya lumayan ya, lebih cepat selesai ya.
agak lambat kemarin itu yang angkatan 2011 berapa itu 16. Oh 2019 yang agak bagus ya. Kalau 2000 di bawahnya itu banyak yang tinggal kemarin. Itu mungkin karena faktor persoalan waktu. Dia tidak fokus di situ. Terlalu banyak diurusi ya. Nanti Anda ini semester 3 pas selesai proposal itu langsung selesai metode penelitian pasti biasa langsung disuruh proposal itu ya. Kalau sudah proposal fokus dulu di situ sampai seminar hasil, jangan terlalu ya. Nah, karena itu yang biasa membuat ini menjadi masalah baru karena tidak terselesaikan Anda punya tesis ya. Padahal kalau di kampus itu sudah memberikan kelonggaran, sudah selesai metode penelitian, sudah bisa langsung proposal. Karena kalau waktu tidak terselesaikan, ini juga membutuhkan banyak ini. Nah, itu juga sebagian dari sesuatu yang bisa membuat dananya. Ya. Permasalahannya akan dipecahkan tidak sesuai dengan faktor pendukungnya. Kita ingin menyelesaikan apa, alat bahannya tidak ada. Ya. Itu juga bisa menjadi persoalan. Sama kasih contoh kemarin anak-anak satu ya, sorry kalau saya contohkan yang satu, itu dia membuat perangkat, membuat alat yang bisa mendeteksi burung ya, untuk mengusir burung di sawah. Tapi dia tidak punya burung untuk diuji di sistemnya, ya. Jadi itu masalah juga itu, karena tidak terselesaikan masalahnya. Mestinya ya harus betul-betul diuji adalah burungnya apakah betul terusir pada saat kita jalankan itu atau tidak. Ternyata dia tidak punya ya. Permasalahan yang baik itu bermanfaat ya, bermanfaat bisa digunakan orang ya, bisa digunakan oleh orang yang tempat penelitian kita. Dapat dilaksanakan itu tentu dengan kemampuan teori, waktu, tenaga, daya, adanya faktor pendukung, tersedianya data, terutama data ini. Selalu saya ingatkan kembali bahwa kalau di latar belakang harus sediakan datanya. Karena data lah nanti akan menunjukkan bahwa betul ini bermasalah atau tidak ya. Tersedia izin dari pihak yang berwenang, terutama tempat penelitian kita ada izinnya. Kita mau teliti berarti ada izinnya ya. Walaupun di tempat kita di kampus, misalnya kalau S2 itu belum biasanya belum diminta untuk apa izin penelitiannya ya. Kalau Anda nanti S3 itu pasti ada izin penelitian menjadi lampiran untuk membuktikan bahwa betul ini penelitian Anda ada izinnya ya. Nah itu ini yang bagus, yang jelas bermanfaat. Kita meneliti bisa digunakan orang, ya. Nah itu bagus itu, ya. Dan dapat dilaksanakan. Kalau melaksanakan, tentu kita punya kemampuan ini semua nih. Ada 7 kemampuan, minimal 6 ya. Ini kalau 7 saya kira banyak ya penelitian yang tidak perlu paling bagus kalau ada izinnya ya. Kemudian ada faktor pendukung, tersedia data, sama yang tadi tersedia data, tersedia izin dari pihak. Nah itu ya. Kemudian pembatasan masalahnya, kalau sederhananya masalahnya itu adalah kita lihat input, proses, dan outputnya ya. Uraian tentang masalah, pembatasan masalah sesuai dengan kemampuan peneliti. Masalah umum, pembatasan, dan inti masalah. Agar peneliti dapat mengarah ke inti masalahnya. Jadi kita harus batasi ya, sesuai dengan apa yang kita
punya kemampuan atau sesuai dengan apa yang masalah yang akan kita selesaikan. Perlu dibaca, jangan terlalu luas ya. Terlalu, walaupun yang permasalahan kita ungkap itu kita mulai dari yang luas ke khusus nanti. Kalau kita D1 yang dimaksud batasan masalah itu adalah apa luarannya, apa prosesnya, apa inputnya. Jadi semua yang ada dalam situ itulah nanti kita selesaikan ya, kita buat. Kemudian tujuan penelitian, tujuan ini sesuai dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya 2, maka tujuannya juga 2. Rumusannya bagaimana merancang, berarti tujuannya untuk merancang. Bagaimana mengimplementasikan, berarti tujuannya untuk mengimplementasikan. Bagaimana pengaruh X terhadap Y, berarti untuk melihat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Ya. Bagaimana tingkat efektivitas dari sebuah model pembelajaran, berarti tujuannya adalah mengukur tingkat efektivitas dari sebuah begitu. Jadi rumusan masalah pertanyaan, bagaimana, apakah tujuan untuk ya, untuk. Kalau rumusan, jadi rumusan masalah dengan tujuan itu harus sama. Kalau rumusan masalahnya 2, berarti tujuannya 2. Cuma yang berbeda kalau rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan, kalau tujuan itu menjawab pertanyaan. Jawabannya begini, bagaimana? Berarti jawabannya untuk ya. Saya. Itu yang terkait dengan tujuannya. Jangan lain rumusan masalahnya, lain tujuannya. Jadi rumusan masalah dengan tujuan harus sama. Ya. Rumusan masalah dan tujuan harus sama. Kemudian manfaat penelitian itu ini kalau saya biasa caranya cuma 2, teoritis sama praktis. Teoritis dan praktis. Biasanya kan saya lihat banyak-banyak itu manfaat terhadap mahasiswa, manfaat terhadap tempat penelitian, manfaat terhadap apa lagi namanya? Masih kampus. Wah. Ya mestinya manfaatnya hanya 2. Ada 2 jenis ya, tapi bisa saja dalam setiap jenis itu lebih dari 1. Yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat praktis itu artinya kalau perangkat ini digunakan, apa manfaatnya? Ya. Kalau dari pengusaha, kalau orang hartanya tuh sudah tahu karena pejabat tuh itu pakai lebih banyak di bawah. Wih, bukan udah 20 hektar. halo, lanjut ya. Lanjut Pak. Ini kayaknya aneh nih, apa lagi namanya? Banyak sebenarnya slide-ku ini, belum ke intinya. Jadi ternyata habis waktunya. Biar besok saya lanjutkan dulu teori sedikit, baru pemaparan ya. Karena saya harus kemudian, jadi sekali lagi bahwa manfaat itu ada 2, teori, praktek. Teori nanti ini tesisnya nanti secara teori apa manfaatnya? Misalnya sebagai bahan referensi baru untuk peneliti berikutnya. Nah, itu secara karena hasilnya tesisnya itu menjadi referensi, berarti bermanfaat, teori kita bermanfaat untuk kalau praktisnya itu kalau dipraktekkan, saya Anda punya sistem, Anda buat sistem. Itu apa manfaatnya itu sistem? Ya, memudahkan pengguna, memudahkan misalnya siakat. Secara praktis itu memudahkan mahasiswa dalam melihat menginput KRS, melihat nilainya, memudahkan dosen untuk menginput nilai, ya itu namanya manfaat secara praktis. Yang sifatnya praktis, sifatnya psikomotorik ya. Ya yang dilakukan.
Kemudian yang berikutnya masih isi proposal, ada kajian pustaka. Kajian pustaka yang ada, ini ada dua nanti isinya kalau kita ya. Ada landasan teori dan ada kajian pustaka. Kajian pustaka itu adalah kajian terkait, itu yang biasa disebut dengan state of the art-nya. Penelitian terkait hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian kita. Itu bisa diambil dari jurnal, dari disertasi ya, dari skripsi. Nah, itu kajian pustakanya. Jadi di bab 2-nya kita itu ada landasan teori yang ada kayak state of the art ya. Ada, tapi tulisannya di situ penelitian terkait atau penelitian terdahulu ya. Nah, itu istilah dalam penelitian namanya state of the art. Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian kita. Di situ. Kemudian ada bagusnya, penelitian bagus itu kalau lebih banyak, apalagi kalau misalnya ke hibah-hibah penelitian ya, saya lihat yang dilihat itu, yang bagus, yang enggak bagus itu kalau di sini itu banyak, lebih banyak state of the art daripada sumber yang diambil dari buku-buku ya, yang landasan teori itu. Kajian pustaka harus lebih banyak ya, mestinya lebih banyak daripada yang teori-teori yang diambil dari buku. Nah, apalagi sekarang ini kan, kalau saya sekarang kalau membimbing itu enggak perlu terlalu banyak apalagi teori-teori umumnya ya. Saya biasanya, jadi kita sekarang tidak menuntut itu tebal atau tipisnya, enggak ya, karena biasa ada orang itu membuat tesis, skripsi itu dia suka kalau tebal. Kalau sekarang enggak butuh, tidak perlu terlalu tebal ya. Apalagi kalau tebal karena terlalu banyak teorinya. Yang kita butuhkan di teori itu adalah ya itu kajian pustaka, penelitian-penelitian terdahulu yang diambil dari jurnal atau diambil dari disertasi, tesis ya, atau proceeding. Itu yang kita masukkan di situ. Semakin banyak semakin bagus ya. Kemudian teori-teori yang bersumber dari buku ini, kalau ini tidak usah terlalu banyak menurut saya. Ya, cukup kita ambil teori yang terkait dengan tujuan umum penelitian kita ya. Misalnya penelitian kita ingin mengklasifikasi tingkat pelayanan rumah sakit, maka cukup kita cari teori tentang tingkat pelayanan di rumah sakit itu. Yang lain itu kita ambil dari jurnal-jurnal ya. Itu baru bagus, bagusnya seperti itu ya. Ini yang harapan kita lebih. Sekarang kan masih terbalik. Ini banyak, ini kurang. Biasanya ini cuma 5, nah ini yang banyak halamannya. Dah. Sekarang kalau mau bagus, masih banyak yang hasil-hasil penelitian terdahulu, state of the art-nya, yang dari sini tidak usah terlalu banyak. Dari materi pokoknya saja. Nah, ini sebenarnya yang bab 2 yang ingin saya jelaskan tadi ya, terkait bagaimana cara kan sekarang sudah bisa pakai setero atau pakai apalagi satu ya, untuk membuat sitasi ya, ada sultisitasi. Kemudian di bagian metode penelitian ada subjek penelitian, populasi sampel, teknik sampling. Kalau kita di sini enggak ya. Di format penulisan kita di sistem komputer itu yang ada modelnya. Kalau kita bicara sistem berarti model sistemnya ya. Modelnya sama, kalau saya kira kalau S1 kita bicara model itu saya tahu
Bisa pakai use case, bisa pakai DFD, ya. Kemudian analisis kebutuhannya, ya, jenis penelitiannya, itu yang ada di bab 3, tempat penelitian, waktu penelitian. Jadi model, jenis penelitian, waktu penelitian, tempat penelitian, ya. Kalau menggunakan perangkat berarti alat dan bahan. Alat dan bahan penelitian. Itu di bab 3, ya. Kemudian teknik pengumpulan data, ada teknik analisis, ya. Ini teknik analisis data kita. Sebenarnya kalau kita di IT itu yang dimaksud teknik analisis itu adalah teknik yang modeling, yang metodenya itu misalnya metode AHP, metode naive Bayes, ya, karena itu sebenarnya menganalisis supaya bisa kelihatan klasifikasinya, bisa kelihatan clusteringnya, bisa kelihatan hasil forecastingnya, ya, itu. Kan kalau di misalnya penelitian kuantitatif lain, ya, yang di tempat lain itu biasa teknik analisisnya korelasi, ya, seperti itu dia. Teknik analisis datanya, ya. Kalau kuantitatif ada korelasi, ada jadwal penelitian. Jadwal penelitian misalnya, ya. Kemudian judul penelitian. Ini poin lain. Bagaimana cara membuat judul penelitian? Setelah permasalahan identifikasi dengan tepat, maka langkah berikutnya kita buat judul penelitian. Ya. Orientasinya singkat, analisis kualitas pelayanan jasa perbankan. Atau bisa jelas ada apa jenisnya, apa objeknya, apa subjeknya, apa di mana lokasinya. Analisis pengaruh pelayanan terhadap keputusan nasabah pada bank pemerintah di Makassar, ya gitu ya. Nah, ini yang paling bagus kalau begini ya. Jelas objeknya, ya. Jelas objeknya adalah nasabah, subjeknya adalah bank, tempatnya di Makassar. Metodenya kita adalah analisis, gitu. Ini yang paling bagus cara membuat judul seperti ini. Analisis pengaruh pelayanan terhadap, ya. Jadi ada jenisnya, penelitiannya apa, objeknya adalah nasabah, subjeknya adalah bank, dan tempat penelitiannya dari Makassar. Kajian teori tadi contoh saya tambah sedikit ya sampai sini ya. Ya bisa Pak. Ya contoh cara mengutip atau mensadur, ya. Apa bedanya kutip dengan sadur? Karena di tulisan Anda itu yang sampai Anda kutipan, nah ditulis kayak disadur gitu ya. Apa bedanya dikutip dengan kutip ya, kutipan bukan K di situ. Kutip dengan sadur apa bedanya? Ya. Nah, itu harus dilihat perbedaannya nanti. Apakah ini Anda kutip atau Anda sadur. Yang jelas semuanya sitasi namanya, sitasi. Jelas semuanya harus jelas sumbernya dari mana. Ya. Kalau mau bagus nanti penelitiannya itu Anda sendiri. Sitasi saja penelitian sebelumnya. Tuh. Jadi Anda ambil penelitian yang dari S1, kalau sudah keluar jurnalnya, nah itu nanti yang jadikan, yang Anda sitasi. Nah, itu bagus, nanti Anda punya, apa lagi namanya, perkembangan penelitian ya. Gitu. Jadi sama-sama disitasi namanya. Tapi sekali lagi itu tadi harus Anda membedakan yang mana disadur, yang mana sitasi.
Kalau di sadur itu berarti apa yang kita lihat itu ya, kita baca itu kita tambahkan kata-kata, tuh. Ada kata-kata kita. Jadi bukan kata-kata murninya aslinya yang kita masukkan di dalam tulisan. Tetapi ada tambahan kata-kata kita. Misalnya cara penulisannya itu mengikut ke format yang umum, 2 spasi. Kalau dikutip itu apa yang kita baca itulah yang kita tulis tanpa mengurangi atau tanpa menambahkan. Nah, itu namanya dikutip. Berarti itu harus cara penulisannya itu harus jarak spasi 1 sama dengan abstrak. Jadi baru dia dibaca, dilihat itu sudah kelihatan bahwa ini tidak kutip. Ya, kalau ada orang menulis itu jarak spasinya 2, kemudian dibawa ditulis sumbernya dari mana, misalnya Jogianto tahun sekian, berarti itu namanya disadu. Berarti ingat bahwa di tulisan itu ada tambahan kata-kata yang Anda masukkan. Kita tambahkan kata-kata atau kita merubah kalimatnya tetapi maknanya tidak berubah. Ya, itu namanya disadu. Jadi ada perubahan kata-kata atau kalimat tetapi tidak merubah maknanya, atau ada penambahan kalimat tetapi makna tidak boleh berubah, ya. Jadi boleh kita lakukan seperti itu. Nah, itu kalau seperti itu cara penulisannya itu kita tulis 2 spasi mengikut dengan format penulisan yang umum, ya. Tetapi kalau kita kutip, kalau misalnya apa yang kita baca itu persis apa yang kita baca itu yang kita ketik, apalagi kecil kita cuma copy paste, ya, ambil dari jurnal kemudian kita copy paste, berarti itu namanya itu harus ditulisnya jarak spasi 1. Tidak boleh pakai jarak spasi 2 karena itu murni semuanya kita ambil dari sumbernya, ya. Itu. Jadi harus Anda melihat perbedaannya itu. Ya. Harus dilihat bagaimana. Nah, ini antara apa yang kita kutip, baik itu jurnal atau kutip atau sadur, baik itu jurnal maupun buku, semuanya harus ada di dalam daftar pustaka kita, ya, umum, ya, sama seperti ini. Itu di abjad, berdasarkan abjad, ya. Saya kira Anda bisa menggunakan Zotero untuk toolsnya, ya, tools untuk ininya, ya. Tuh, saya kira kalau penulisan ini sudah ada tools yang kita bisa gunakan. Kalau penulisan penelitian disertasi masih memungkinkan untuk menggunakan ini, kutipan dalam kutipan. Tapi kalau jurnal-jurnal yang hibah, ya, kalau penelitian hibah itu tidak diperbolehkan ternyata, ya. Nah, banyak orang yang menulis seperti ini, kutipan dalam kutipan, ternyata itu menjadi bagian dari koreksian. Ya, kemarin kita ikut untuk coaching klinik hibah, ternyata kutipan dalam kutipan itu tidak diperbolehkan di situ. Jadi harus langsung, ya. Harus sumber langsung. Misalnya buku itu tidak mengutip sumber lain, ya. Jadi itu. Jadi ini Bisa bertanya, Pak? Ya, silakan. Jadi kalau misalkan itu hasil kutipannya orang, Pak, terus kita diwajibkan untuk mencari apa istilahnya jurnal aslinya, akan tetapi untuk tahunnya sudah lewat, Pak, karena kan kalau tidak salah terkadang kita dibatasi untuk referensi misalkan 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir, Pak. Saya ini khusus untuk yang hibah, ya. Kalau kita di tesis tidak masalah. Rata-rata itu kalau yang minta aslinya pasti yang minta buku pertamanya, tidak membatasi 5 tahun terakhir. Itu yang salah itu. Kalau ada apa lagi namanya, ada format penulisan atau gaya selingkung itu meminta tidak boleh kutipan dalam kutipan kemudian membatasi 5 tahun terakhir, itu salah, itu tidak boleh. Kalau kita harus mewajibkan untuk mengambil yang aslinya, maka itu tidak boleh dibatasi. Harus dilihat dari tahun berapa itu aslinya keluar, ya. Saya di disertasi itu rata-rata
kutipan-kutipan saya yang terutama dari buku itu tua sekali. Karena memang kita disuruh mencari yang aslinya, bukan kutipan dalam kutipan. Ya. Tapi kalau kita di sini kan di pasca di 1, S2 itu masih boleh cari kutipan dalam kutipan. Makanya dibatasi 5 tahun terakhir. Ya. Boleh kutipan dalam kutipan. Ya, sekali lagi bahwa yang saya maksud yang tidak boleh kutipan dalam kutipan itu kalau Anda hibah ya, hibah nanti masukkan penelitian hibah dikti itu, ini ternyata dicari ini. Kalau ada kutipan dalam kutipan itu berkurang kita punya nilai. Tapi kalau khusus untuk skripsi, tesis, tapi apa-apa kita harus mulai dari tesis itu kita harus sudah belajar mencari referensi yang, tapi tidak diharamkan gini kalau di tesis ya, di skripsi, di tesis, sistem handani terutama itu tidak boleh seperti ini. Makanya dibatasi 5 tahun terakhir ya, karena membolehkan untuk mengambil kutipan dalam kutipan. Jadi cara menulis kutipan itu bisa diawali dengan sumber, baru definisi. Tapi ingat tadi ada kutip, ada sadur. Jadi bisa dimulai dengan sumber, ini namanya sumber. Menurut Yogianto, sistem adalah. Bisa juga kita mulai dari definisi, ditutup dengan sumber. Itu tidak jadi masalah. Anda buat bervariasi juga lebih bagus ya. Tadi yang pertama menurut, yang kedua apa lagi? Teorinya dulu ya, definisinya dulu kemudian ditutup ini. Ya? Itu. Kemudian saya begini menurut Kamarudin tahun sekian sama yang di atas ya. Timing adalah kalau yang ini kutipan dalam kutipan. Menurut Yogianto dalam Kamarudin apa maksudnya ini? Kira-kira yang mana nanti di apa lagi namanya? Yang diambil di daftar pustaka, Yogianto atau Kamarudin? Kamarudin, Pak. Ya, Kamarudin. Ya, Kamarudin. Berarti Kamarudin ini mengutip Yogianto. Jadi Kamarudin yang diambil nanti daftar. Oh ya, ada di bawah ya. Kamarudin yang diambil. Karena dia yang mengutip dari Yogianto. Jadi tetap teorinya Yogianto, tetapi Kamarudin yang mengutip. Jadi biasanya ini banyak yang deskripsi nih. Kita kan di tesis itu kan, atau di jurnal. Nah, apalagi kalau di jurnal Anda ambil banyak kalau ada kutipannya. Tapi kecuali kalau teorinya langsung memang hasilnya orang Anda kutip di situ, ya berarti Anda pakai menurut. Tapi kalau teori yang ada di jurnal kemudian Anda jadikan teori itu dikutip dari teori lain, berarti harus Anda tulis begini. Ya. Kan bisa kita kutip apalagi namanya hasil dari penelitiannya. Kan kalau di state of the art itu kan hasilnya di situ harus tampilkan bagaimana hasilnya. Berarti itu langsung dari penelitinya, bukan kutipan, ya. Jadi ini Kamarudin, kutipan dalam kutipan. Ini yang paling banyak yang mungkin Anda lakukan ya. Sudah dicari skripsi, di situ diambil teorinya, nah itulah, atau cari jurnal, teori yang ada di jurnal itu Anda kutip. Ingat ya, jangan sampai persis apa yang ada di jurnalnya orang. Jurnalnya Kamarudin Anda kutip, Kamarudin kutip dari Yogianto, Anda langsung tulis begitu, langsung dalam kurung Yogianto, itu salah itu. Sorry, langsung menurut Yogianto tahun 2000 sekian. Harus diikutkan dari mana Anda ambil. Misalnya tesisnya Kamarudin, berarti harus disebut Kamarudinnya. Jadi begini cara penulisan. Cuma harus sekali lagi harus Anda bedakan ini antara kutip dengan sadur. Ada yang harus menggunakan jarak spasi 1, ada yang harus menggunakan jarak spasi ngikut pada format penulisan yang lain.
Nah, nanti daftar pustaka itu Jogianto, kemudian tahun, kemudian judul, penerbit, dan kota terbit. Ya, kalau jurnal ya namanya seperti Kamarudin tahun 2014, apa judul jurnalnya, apa nama jurnalnya, tempat terbit, misalnya kalau di Handayani jurnal IT namanya ya Kasar. Ini kalau biasanya kita di sini IT, kita tulis di sini STIMIK Handayani, jurnal IT STIMIK Handayani, bukan kotanya kalau jurnal ya. Seperti ini ya. Kamarudin, data mining, kursus tesis ya, tesis itu adalah penerbitnya karena kita ambil dari tesis. Kemudian di mana tesis, di mana, di pasca sarjana STIMIK Handayani gitu. Kalau kita ambil dari jurnal, taruhlah misalnya ini jurnal kita ambil, Kamarudin itu punya tesis, Kamarudin itu punya tesis, teorinya Kamarudin terkait dengan data mining itu diambil dari teori Jogianto ya. Berarti Kamarudin kutip dari Jogianto. Maka di daftar pustaka kita adalah Kamarudin 2000, tahunnya ini 2018, tahun tesisnya Kamarudin. Kemudian apa lagi namanya? Judulnya ya. Judul dari tesisnya ini ya, judul tesisnya di sini tulis. Kemudian kita tulis tesis, kemudian tesis itu di mana? Di pasca sarjana STIMIK Handayani. Kalau jurnal kita tulis di sini judul jurnalnya apa, di sini kita tulis jurnal, nama jurnalnya misalnya jurnal IT ya, jurnal jelas nama jurnalnya ya. Kalau STIMIK Handayani itu jurnal IT namanya. Kemudian di sini tempatnya jurnal IT itu di mana? STIMIK Handayani gitu. Begitu cara ya. Ya, semua yang ada di sini itu harus ada di sini. Tapi sekarang kan sekali lagi bahwa sudah ada tools, jadi pasti apa yang kalau Anda menulis dengan benar menggunakan tools, Anda mensitasi menggunakan tools citasi, pasti langsung ada di bawah. Ya, tidak perlu lagi diragukan, pasti ada di bawah terkait dengan ini. Tapi sekali lagi saya sarankan Anda nanti mengutip di tesisnya lebih banyak yang hasil penelitian ya. Kalau teori-teori dari buku seperti ini tidak usah terlalu banyak. Jadi tidak usah terlalu tebal ya, karena kalau tebal itu bisa juga Anda menghalangi nanti Anda untuk untuk karena kita di sekarang ya, semua perguruan tinggi kalau mau sudah itu harus di Turnitin dulu ya, harus di Turnitin, nah, maksimal 30% itu kesamaan baru bisa diakui. Makanya sekarang itu judul yang dari buku begini sifatnya umum itu dikurangi ya. Nah, yang kita harapkan juga cara mengutipnya itu lebih banyak begini, cadur, supaya tidak terlalu banyak kesamaan pada saat di Turnitin. Kemudian di metode penelitian ada pendekatan dan jenis penelitiannya. Misalnya jenis penelitian kuantitatif, pendekatannya apa? Eksperimen atau ex facto, itu kan? Misalnya jenis penelitian R&D, research and development. Nanti pendekatannya pakai apa? Misalnya Bohr Angel, Horley, ya. Kemudian tempat penelitiannya, subbab penelitiannya, teknik tahapan penelitiannya. Ini yang penting, tahapan penelitian itu ditulis dalam bentuk flowchart ya. Tahapan mulai dari pengambilan data, analisis, misalnya ya, tahapan penelitian kita sampai di pembuatan laporan. Kemudian penggambaran sistem. Sekali lagi ini bukan lagi boleh ditambahkan karena memang sudah ada di dalam format penelitian terbaru bahwa ada penggambaran sistemnya di sini, pemodelan sistem. Jadi format penulisan baru itu sudah ada pemodelan sistem, ya, jenis penelitian, tempat penelitian, subbab penelitian, teknik analisis data, dan tahapan penelitian, ya. Nah itu. Oke.
Saya kira cukup. Tapi kalau ada pertanyaan boleh. Saya masih terima sebelum saya kasih waktu. Ingat besok Lut ya. Jadi minimal ada yang apa lagi namanya? Menampilkan ya. 1, 2 atau 3 orang ya. Mungkin diwajibkan misalnya Pak supaya sama-sama Iya. siap. Oh, betul ya, wajib. Ya, Iya Pak, nanti besok diacak saja namanya. Nanti saya acak siapa yang tunjuk gitu ya. Ya Pak. Oke. Jadi maksudnya Pak untuk tugasnya Pak bisa dalam bentuk pemaparan ide saja ataukah dalam bentuk laporan? Kalau yang sempat besok paparkan itu tidak perlu pakai tugas. Tapi yang tidak sempat itu harus di store. Ya. Maksudnya untuk yang menyetor itu Pak dalam format bagaimana? Mengikuti format proposal. Format proposal. Oh iya Pak. Format proposal. Format proposal yang menyetor, yang besok memaparkan tidak perlu store tugas ya. Iya, siap Pak. Oke, cukup ya, sekian. Saya tutup. Ya Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.